Sari. Saya Reva Ananda. Saya Natasha Septiara. Saya Biadar Sasaputra. Kami akan menjelaskan materi fikih muamalah tentang akad murabaha. Selamat menyaksikan. Akad murabaha adalah salah satu akad penting dalam kegiatan transaksi keuangan syariah. Nah, akad ini biasanya digunakan dalam kegiatan jual beli barang yang memiliki prinsip konsep syariah. Yuk kita pahami lebih dalam apa sih sebenarnya pengertian akad murabaha. Akad murabaha adalah transaksi jual beli yang dimana penjual membeli terlebih dahulu barang yang akan dia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, selisih antara harga beli awal dengan harga jual merupakan margin keuntungan yang dimana margin keuntungan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan transparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama akad murabaha. Yang pertama, transparansi harga. Penjual harus menyampaikan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli. Yang kedua, jual beli barang nyata. Murabaha hanya dapat diterapkan pada barang yang ada dan dapat diserahkan. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi. Yang keempat, pembayaran secara tunai atau cicilan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan cicilan sesuai kesepakatan. Selamat datang Kak, di dalam kami ada yang bisa saya bantu? Ya Kak, selamat siang. Saya sedang mencari motor. Apakah Kakak bisa menginformasikan harganya? Sebelumnya kakaknya lagi nyari motor dari kakak ya? Saya lagi mencari motor Speed Deluxe Kak. Oh, untuk Deluxe sekarang di harga 20 juta. Dan kami juga ini menawarkan skema pembiayaannya dengan akad murabaha. Kakaknya tertarik? Oh, saya tertarik Kak dengan skema murabaha. Bagaimana ya Kak proses selanjutnya? Dalam akad murabaha kami akan membeli motornya terlebih dahulu dan menjualnya kepada kakak dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya kakaknya ingin membayar secara cicilan, kami bisa menetapkan harganya seharga 22 juta dan kakak bisa juga mencicil selama 12 bulan. Oh, jadi saya membayarnya dengan harga 22 juta dan bisa dicicil ya Kak? Iya, benar sekali. Kakaknya bisa membayar uang mukanya dulu sebesar 20% dari harga jual tersebut. Dan yaitu 4.400.000 dan sisanya 17.600.000-nya bisa kakak cicil selama 12 bulan. Kira-kira berapa besar ya Kak cicilan per bulannya? Untuk cicilannya per bulan itu 1.467.000. Jadi setiap bulannya kakak membayar seharga tersebut. Oh iya Kak, saya tertarik dengan ketentuan tersebut. Bagaimana ya Kak tahap selanjutnya? Selanjutnya kami akan menyiapkan dokumen untuk akad murabaha dan kakak juga bisa menyiapkan identitas diri seperti KTP, dokumen penting lainnya. Setelah semua selesai, kita akan tanda tangan kontrak dan motornya bisa kakak ambil. Oh baiklah Kak, saya akan menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Kami menunggu dokumen dari kakaknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu ya Kak untuk bertanya kepada kami. Ya Kak, terima kasih juga ya pertanyaannya. Ya Kak. Proses akad murabaha. Yang pertama, permohonan pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, analisis kelayakan. Lembaga keuangan melakukan analisis untuk memastikan kelayakan pembiayaan. Yang ketiga, persetujuan pembiayaan. Setelah disetujui, lembaga keuangan membeli barang atas nama nasabah. Yang keempat, penandatanganan kontrak. Nasabah dan lembaga keuangan menandatangani kontrak murabaha yang mencantumkan semua syarat dan ketentuan. Yang kelima, penyerahan barang. Barang diserahkan kepada nasabah setelah pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Ini untuk dokumen-dokumennya Kak. Bentar, boleh saya cek dulu ya. Oke, kita tanda tangan dulu ya Kak. Ya Kak. Kakaknya boleh tanda tangan di sini dulu. Ini Kak. Baik, untuk kunci motor dan motornya bisa diambil di bawah ya Kak. Ya Kak. Makasih. Hati-hati dengan hatiku. Ada 3
ketiga keuntungan dalam akad murabaha yaitu yang pertama transparansi, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga fleksibilitas pembayaran. Transparansi yaitu nasabah tahu persis berapa biaya yang akan dikeluarkan dan margin yang akan diterima oleh bank. Dan yang kedua yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum ini sudah ditentukan oleh hukum syariat, yang dimana kepastian ini didapatkan oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu ada fleksibilitas pembayaran. Nasabah dapat membayarkan secara metode yang sesuai dengan kemampuannya. Ada dua tantangan dalam akad murabaha, yaitu yang pertama keterbatasan barang. Keterbatasan barang yaitu hanya barang yang nyata dan dapat diserahkan untuk dijadikan objek murabaha. Yang kedua, risiko pembayaran. Risiko pembayaran ini jika nasabah gagal bayar, maka lembaga keuangan harus menangani prinsip tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kesimpulan dari akad murabaha adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli atau nasabah dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, penjual harus mengungkapkan keuntungan secara jujur kepada pembeli. Keuntungan atau keunggulan dari akad murabaha. Yang pertama, kepastian harga dan margin atau keuntungan. Karena nasabah sudah tahu harga beli dan keuntungan, jadi tidak adanya unsur ketidakpastian. Yang kedua adalah cicilan tetap. Cicilan tetap sesuai yang telah disepakati dari awal, meskipun ekonomi pembeli sedang tidak stabil. Jadi akad murabaha adalah prinsip yang sesuai dengan prinsip pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam, karena didasarkan perniagaan yang sah atau jual beli. Sekian video dari kami mengenai materi akad murabaha. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.